Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Adapun materi pembelajaran yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah tentang meyakini kitab-kitab Allah sehingga melahirkan sifat mencintai Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada pembelajaran kali ini: 1. Peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku toleransi sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa artinya pengakuan atau ikrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk atau al-izyan. Sedangkan secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya, dan kitab-kitab itu merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Misalnya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Sementara suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah seperti suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Berikut ini adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan berbahasa Ibrani kepada kaum Bani Israel. Kemudian kitab yang kedua,
kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan berbahasa Kipti kepada kaum Bani Israel. Kemudian yang ketiga, kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan berbahasa Suryani kepada kaum Bani Israel. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbahasa Arab yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Mari kita bahas satu persatu di antara keempat kitab tersebut. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat berisi 10 pokok peraturan atau perintah yang sering disebut dengan The Ten Commandments. Adapun isi pokok kitab Taurat itu adalah yang pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta. Dan yang kesepuluh adalah larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur juga dikenal dengan sebutan kitab Mazmur yang berisikan tulisan dengan berbahasa Kipti dan diperuntukkan kepada kaum Bani Israel. Adapun isi pokok dari kitab Zabur ini adalah berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, berisi tentang zikir dan doa serta hikmah. Sebagaimana Allah telah menyebutkan di dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Walaqad
faddalna ba'dan nabiyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem untuk Bani Israel. Adapun 4 pokok isi kitab Injil adalah: yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus hukum dalam Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, menjelaskan kelak akan datang Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudan wa nuran wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, yang artinya, kami meneruskan jejak mereka para nabi Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepada yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, yang membenarkan kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Ada banyak sekali tentang isi pokok di dalam kitab Al-Quran. Di antaranya yaitu yang pertama tentang akidah. Akidah adalah landasan ajaran Islam yang mengatur keimanan dan jadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam Al-Quran banyak dibahas tentang ketauhidan atau keyakinan kita akan Allah yang Esa. Kemudian yang kedua tentang ibadah. Di dalam Al-Quran banyak juga dibahas tentang ibadah. Ibadah adalah perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh ibadah yang dibahas di dalam Al-Quran banyak sekali, seperti sholat, puasa, membayar zakat,
ibadah haji maupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah muamalah. Muamalah adalah hubungan antar manusia atau hubungan sosial atau yang sering kita dengar dengan sebutan hablum minan nas. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali yang membahas tentang muamalah. Di antaranya yaitu tentang jual beli atau tentang hutang piutang maupun tentang sewa menyewa. Dan yang keempat yaitu syariah. Syariah adalah hukum Islam yang mengatur tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, maupun hubungan manusia dengan alam sekitar. Nah, contoh syariah yang terdapat di dalam Al-Quran seperti membayar zakat, kemudian kejujuran atau pemimpin yang adil, menikah sesuai syariat Islam, berhutang tanpa riba, kemudian menjaga harta dan menjaga kemurnian akal. Adapun isi kitab Al-Quran yang selanjutnya adalah tentang akhlak. Akhlak adalah tingkah laku atau perbuatan atau budi pekerti, tata krama, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran banyak membahas tentang akhlak ini, seperti bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, kemudian bagaimana kita bersifat sabar dalam menghadapi ujian, bijaksana, mengajarkan kita dermawan, sopan santun, jujur, adil, santun, lembut, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya sejarah. Sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Tetapi di dalam Al-Quran ini tidak hanya dibahas tentang kejadian yang ada di masa lampau, akan tetapi Al-Quran membahas kejadian di masa lampau, kejadian di masa sekarang, bahkan kejadian di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir yaitu dasar ilmu pengetahuan, yang mana Al-Quran banyak memuat isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dapat disimpulkan bahwa iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati serta disampaikan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya yang bertujuan sebagai pedoman bagi hidup manusia. Dan keyakinan ini harus ditanamkan di dalam hati dan diwujudkan dalam perbuatan atau perilaku sehari-hari. Dan yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah adalah
Yang pertama, mengimani bahwa semua kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul-Nya. 2. Iman kepada kitab juga berarti mengimani semua kitab yang Allah turunkan, baik yang kita ketahui namanya maupun yang tidak. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab Allah juga berarti membenarkan berita-berita yang benar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Untuk itu, hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, saling bekerja sama, dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Demikianlah penjelasan materi yang saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.